Polemik tentang nasab Ba'alawi hingga kini belum berakhir dan masih berlanjut karena hingga saat ini para Ba'alawi dari Yaman atau para habaib dari Yaman itu belum bisa membantah kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani yang menyatakan bahwa nasab mereka para habaib itu terputus dan tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi berdasar kitab nasab abad ke-4, abad ke-5, abad ke-6, abad ke-7 maupun abad ke-8. Namun sekarang para habaib ini malah melakukan cara lain, yakni mengklaim bahwa para wali songo yang ada di Nusantara yang sudah terbukti bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi itu dianggap atau diklaim sebagai bagian dari Ba'alawi tersebut. Kita lihat salah satu video yang menyatakan hal itu. Itu dari putranya Ali yang melahirkan Baqiyul Muqaddam. Dari Baqiyul Muqaddam melahirkan banyak para aqtab dan aulia. Atau dari Alwi Amil Baqi yang juga mengeluarkan banyak aulia, dan diantaranya juga nasabnya Wali Songo dari sana. Padahal fakta yang ada, sebagaimana apa yang sudah diungkapkan oleh para ahli nasab, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh para dzurriyyah Wali Songo, bahwa ternyata nasab Wali Songo itu tidak tersambung dengan Ba'alawi. Itu ada jalur tersendiri, dan mereka para Wali Songo itu berasal dari daerah atau negara yang berbeda-beda. Sementara kalau Ba'alawi itu kan berasal dari negara yang sama, yakni daerah Hadramaut, Yaman. Kemudian soal sejarah juga kan sudah tidak nyambung lagi. Misalkan begini, para Wali Songo ini kan datang dahulu sebelum ada masa penjajahan Belanda, sebelum Indonesia ada, sebelum para Ba'alawi ini datang. Jadi para Wali Songo ini sudah menyebarkan Islam di Nusantara, dan hampir penduduk Nusantara ini mencapai 85% itu memeluk agama Islam karena jasa para Wali Songo tersebut. Kemudian di sini para Ba'alawi yang datang belakangan, yang sebagaimana dalam sejarah itu didatangkan oleh Belanda karena ada urusan atau ada kepentingan atau ada ikatan kerja dengan Belanda, kemudian kok belakangan mengklaim atau menganggap bahwa para Wali Songo itu tersambung kepada mereka para Ba'alawi. Nah ini kan sudah tidak masuk logika dan sudah tidak masuk akal. Dan di sini diposisikan Wali Songo itu berada di bawah leluhur mereka. Ini kan sudah tidak nyambung lagi. Padahal sebagaimana kita ketahui, para Wali Songo ini datangnya ke Nusantara itu jaraknya sekitar 500 tahunan dari Ba'alawi tersebut. Jadi 500 kemudian setelah Islam menyebar luas di Nusantara, baru para Ba'alawi ini didatangkan oleh Belanda untuk melawan para pribumi yang kala itu tengah gencar-gencarnya melawan penjajahan Belanda. Jadi sudah tidak nyambung dan sudah tidak masuk akal kalau para Ba'alawi ini menganggap bahwa Wali Songo itu satu jalur dengan klan mereka. Apalagi kok Wali Songo itu posisinya berada di bawah leluhur mereka. Itu sudah tidak nyambung. Kemudian ada juga penjelasan dari para dzurriyyah Wali Songo yang menyatakan bahwa nasab Wali Songo itu nyambungnya ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang artinya tidak tersambung kepada para Ba'alawi dari Yaman. Dan ini sudah fix, sudah jelas. Kemudian yang terakhir itu soal Sunan Gunung Jati, itu beberapa waktu yang lalu juga diklaim sebagai Ba'alawi. Namun ternyata setelah dilakukan penelitian, kajian mendalam yang melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh ahli nasab, termasuk juga para dzurriyyah Sunan Gunung Jati, ternyata disimpulkan bahwa Sunan Gunung Jati itu nasabnya tidak nyambung ke Ba'alawi. Sehingga hal ini harus digarisbawahi dan harus dijelaskan kepada masyarakat luas bahwa Wali Songo itu berdiri sendiri, sementara Ba'alawi itu juga jalur sendiri. Kemudian perbedaannya lagi, kalau para Wali Songo ini berbagai data sudah terbukti, berbagai fakta sudah terbukti, melalui tes DNA juga terbukti bahwa mereka adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi. Sementara para Ba'alawi dari Yaman ini melalui kitab nasab tidak terbukti, melalui sejarah tidak terbukti, melalui tes DNA juga tidak berani. Bahkan menurut penjelasan dari Kiai Nur Ihya Salafi Surabaya itu menyatakan bahwa para Ba'alawi itu sudah melakukan tes DNA beberapa oknum dari mereka, dan ternyata itu nyambungnya itu bukan ke Kanjeng Nabi tapi justru nyambung ke Yahudi. Dan ini adalah fakta yang harus disampaikan. Sebab jika kebenaran itu cuma didiamkan saja, maka kebenaran itu akan dianggap sebagai sebuah kebohongan. Sementara jika sebuah kebohongan itu selalu diucapkan terus-menerus, itu bisa dianggap sebagai sebuah kebenaran.
Makanya sekarang itu saatnya kita generasi muda itu untuk belajar, untuk membaca sejarah, mencari informasi yang valid, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpancing, jangan mudah termakan berita bohong yang belum jelas sumbernya. Jadi sangat menarik sekali apa yang sudah dilakukan oleh Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani yang melakukan riset atau kajian ilmiah mendalam tentang nasab Ba'alawi ini, karena semua itu butuh penelitian panjang, butuh kajian mendalam, dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, tapi butuh waktu yang cukup lama. Dan penemuan itu sangat menghebohkan dunia, dan kita tentunya sangat bersyukur dan berterima kasih akan adanya fenomena baru itu, akan adanya terbukanya kebenaran baru itu, sehingga kita menjadi paham, kita menjadi sadar bahwa ternyata para Ba'alawi itu bukanlah dzurriyyah Nabi. Kemudian bagaimana jika para Ba'alawi atau para habaib dari Yaman itu masih mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, masih mengaku bahwa dalam tubuh mereka itu mengalir darah Nabi? Yaitu tadi, lakukanlah debat ilmiah dengan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Silahkan dibantah kajian ilmiah tersebut jika mampu. Jika misalnya hal itu tidak bisa dilakukan karena tidak adanya data yang kuat yang bisa sekiranya membantah kajian ilmiah tersebut, ya sebaiknya lakukanlah tes DNA. Sebab dengan tes DNA itu semua akan terlihat jelas, semua akan terlihat terang benderang seseorang itu nyambungnya kemana, ke Kanjeng Nabi ataukah ke Yahudi. Kemudian belakangan saya juga melihat penggiringan opini bahwa orang yang meragukan nasab habaib itu nanti katanya akan kualat. Itu adalah berita hoax dan berita bohong, itu tidak benar. Karena apa? Karena habaib itu belum terbukti sebagai dzurriyyah Nabi. Jadi kita itu boleh dan harus untuk mengkaji hal tersebut. Kita tidak perlu takut kualat, tidak perlu khawatir, karena kita itu mencari kebenaran. Dan memang hal itu mungkin dijadikan senjata untuk menghalang-halangi orang untuk melakukan kajian ilmiah. Jadi orang itu belum melakukan kajian ilmiah, belum melakukan pemikiran, kemudian ditakut-takuti dengan kualat, dengan tidak mendapat syafaat, dan lain sebagainya. Kemudian cuma percaya saja bahwa para Ba'alawi ini adalah dzurriyyah Nabi. Kemudian berhusnudzon saja karena orang-orang zaman dahulu juga menganggap Ba'alawi adalah dzurriyyah Nabi. Tapi dalam hal ini kita harus garis bawahi, ketika zaman dahulu itu belum ada tes DNA. Dan ada juga sebuah framingan yang menyatakan bahwa orang yang meragukan nasab Ba'alawi, orang yang meneliti nasab Ba'alawi itu ilmunya akan dicabut. Nah, itu tidaklah benar. Jadi kita itu jangan terlalu takut dengan doktrin kualat, doktrin tidak mendapat syafaat, doktrin ilmu dicabut, dan lain sebagainya. Karena apa yang kita lakukan itu adalah untuk mencari kebenaran. Ini adalah kajian ilmiah, dan Kanjeng Nabi itu sangat mendukung apa yang namanya kajian ilmiah. Sebab semua itu butuh bukti, butuh fakta, butuh data yang konkret untuk meyakini sebuah kebenaran. Kemudian saat ini yang sudah terbukti dan sudah valid sebagai dzurriyyah Nabi itu adalah mereka para dzurriyyah Wali Songo yang ada di Nusantara ini. Namun sayangnya mereka selama ini jarang muncul ke permukaan dan jarang menggunakan gelar, sehingga orang-orang di Nusantara atau di Indonesia ini kebanyakan tidak tahu bahwa mereka adalah para dzurriyyah Wali Songo tersebut. Ya kita maklum karena mereka mungkin takut sombong atau mungkin takut membebani diri sendiri, sebab jika sudah membawa darah Nabi itu otomatis dalam tingkah laku itu akan dikontrol sedetail mungkin, jangan sampai melakukan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Nabi. Namun dengan adanya fenomena Ba'alawi yang diragukan nasabnya, sekarang kan para dzurriyyah Wali Songo itu muncul ke permukaan. Ada dzurriyyah Sunan Ampel, ada dzurriyyah Sunan Giri, ada dzurriyyah Sunan Derajat, ada dzurriyyah Sunan Bonang, ada dzurriyyah Sunan Kalijogo, ada dzurriyyah Sunan Muria, ada dzurriyyah Sunan Gunung Jati, dan lain sebagainya. Dan mereka itu adalah para dzurriyyah Nabi yang sebenarnya.